Siklon tropis 26S, suhu rendah tropis 25S terdeteksi. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. 26S, Tropical Low 25U, terletak 78 km di barat daya Kepulauan Cocos, dan telah bergerak ke arah barat-barat laut, dengan kecepatan 7 km per jam, 4 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan. Maksimum adalah 4,6 meter, 15 kaki. 26S terbentuk di antara hembusan angin barat khatulistiwa di utara dan pegunungan subtropis di selatannya. Punggungan subtropis memberikan aliran pengarah ke timur yang sebagian besar menangkal pengaruh hembusan angin barat, sehingga menghasilkan lingkungan pengarahan keseluruhan yang lemah. Model perakiraan secara umum sepakat bahwa akan terjadi perubahan arah jangka pendek ke selatan dengan kecepatan maju yang lambat. Setelah 24 jam, punggungan subtropis di selatan akan melemah, yang berpotensi memungkinkan pengaruh hembusan angin barat untuk berputar 26S sedikit ke timur antara 24 jam dan 3 hari. Setelah 3 hari, putaran balik ke arah barat dimungkinkan karena siklon bergerak ke arah kutub dan memperoleh jarak dari pengaruh hembusan angin barat ke utara. Namun, arus pengarah pukul 7.38 diperkirakan tetap lemah sepanjang ramalan, dan model sangat berbeda pendapat mengenai posisi akhir dalam 5 hari, dengan sebaran lintasan sekitar 482 km. Perakiraan JTWC menunjukkan pergerakan hampir terhenti selama periode 72-120 jam, dengan keyakinan rendah terhadap arah perjalanan saat itu. Mengenai perkiraan intensitas, periode intensifikasi jangka pendek diperkirakan terjadi seiring dengan medan angin inti dalam yang baru terbentuk terus berputar ke atas. Dengan asumsi pusaran tersebut tidak segera terlepas sepenuhnya dari konveksi dalam. Namun, dalam waktu sekitar 24 jam, geseran angin diperkirakan akan meningkat mendekati 55 km per jam, 30 knot, yang kemungkinan memperburuk kemiringan pusaran. Selain itu, model global memperkirakan penurunan skala besar di sisi utara. Sirkulasi saat hembusan angin barat latar belakang berbelok ke tenggara dan turun ke permukaan isentropik yang sedikit miring di tingkat tengah, yang mengakibatkan udara tenggelam dan pengeringan yang signifikan. Massa udara yang mengering ini diperkirakan akan terbawa ke sisi utara inti badai, bekerja dengan geseran angin sedang hingga kuat untuk menghentikan tren intensifikasi. Model dinamis sepakat dengan evolusi ini, tidak menunjukkan intensifikasi lebih lanjut setelah 24 jam. Perakiraan JTWC mencapai puncaknya pada 85 km per jam, 45 knot, dalam 12 hingga 24 jam. Secara bertahap menurun hingga 65 km per jam, 35 knot, dalam 2 hari. Dalam waktu 3 hari, geseran angin diperkirakan akan mereda, tetapi lingkungan yang lebih kering dan potensi pendinginan suhu permukaan laut di bawah badai yang bergerak lambat saat ini diperkirakan akan mencegah intensifikasi yang signifikan. Perakiraan JTWC diperpanjang hingga 5 hari, tetapi ada kemungkinan siklon tersebut dapat melemah di bawah ambang batas peringatan 1 atau 2 hari lebih awal. Perakiraan lintasan JTWC mendekati konsensus multimodel hingga 4 hari, setelah itu sedikit di timur konsensus. Perakiraan intensitas JTWC mendekati konsensus multimodel selama 24 jam dan perakiraan lintasan JTWC mendekati konsensus multimodel hingga 4 hari, setelah itu sedikit di timur konsensus. Kemudian sekitar 20 km per jam, 10 knot, di bawah konsensus.
Hal ini disebabkan oleh panduan intensitas SHIPS yang bersifat statistik dinamis yang menunjukkan intensitas yang jauh lebih tinggi daripada model dinamis, yang sebagian besar diabaikan saat ini karena lingkungan yang diproyeksikan tidak menguntungkan. Peringatan nomor 1. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.